Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Prasita Dewi sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Patofisiologi Diabetes mellitus sebagai faktor risiko stroke. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ade Septiandayani, Ani Nafiah, Anita Halimah, dan saya sendiri. Adapun outline dari isi PPT kami yaitu yang pertama, pengertian DM dan stroke, hubungan DM dengan stroke, dan yang terakhir patofisiologi sebagai faktor risiko stroke. Pengertian diabetes mellitus dan stroke. Diabetes mellitus adalah sindroma gangguan metabolisme dengan hiperglikemia yang tidak semestinya sebagai akibat suatu defisiensi sekresi insulin atau berkurangnya efektivitas biologis dari insulin atau keduanya, dan merupakan suatu penyakit degeneratif yang angka kejadiannya cukup tinggi. Di berbagai negara juga merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, baik yang tidak dapat diubah seperti usia dan jenis kelamin, maupun yang dapat diubah seperti hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan pekerjaan. Yang kedua, hubungan diabetes mellitus dan stroke. Serangan stroke lebih banyak dipicu oleh adanya hipertensi yang disebut sebagai silent killer, diabetes mellitus, obesitas, dan berbagai gangguan kesehatan yang terkait dengan penyakit degeneratif. Menurut Waspaji 2007, pada stroke terjadi gangguan aliran darah ke otak. Hal ini mengakibatkan oksigenasi ke sel neuron tidak optimal, yang mengakibatkan kematian sel neuron. Sel yang mengalami infark menjadi pusat iskemik di sekitar koroter. Dapat sel yang masih hidup, tetapi metabolisme oksidatif sangat berkurang, yang bila hal ini terjadi secara berkepanjangan dan tidak dilakukan reperfusi, maka sel tidak dapat mempertahankan integritasnya, sehingga akan terjadi kematian sel yang secara akut timbul melalui proses apoptosis. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dalam darah dapat menyebabkan terbentuknya sumbatan dan deposit lemak di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah tersumbat, suplai oksigen dan darah ke otak akan terganggu, sehingga terjadinya penyakit stroke. Yang terakhir, patofisiologi hubungan diabetes mellitus dan stroke. Penyebab diabetes mellitus menjadi stroke iskemik salah satunya adalah adanya suatu proses aterosklerosis. Terjadinya hiperglikemia menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah besar maupun pembuluh darah perifer. Di samping itu juga akan meningkatkan agregat platelet, di mana kedua proses tersebut dapat menyebabkan aterosklerosis. Hiperglikemia juga dapat meningkatkan viskositas darah yang kemudian akan menyebabkan naiknya tekanan darah atau hipertensi yang berakibat terjadinya stroke iskemik. Penyerapan natrium akan meningkatkan kadar kalium dalam darah dan akan menyebabkan terstimulasikan sistem saraf simpatik. Hal ini diduga menyebabkan perubahan struktur dalam darah yang mempengaruhi fungsi jantung dan tekanan darah. Masalah vaskular yang timbul dikarenakan diabetes dan diperparah dengan hipertensi, pola makan yang tidak baik, serta kurangnya aktivitas fisik. Sehingga diabetes adalah kondisi di mana secara tidak langsung akan mempengaruhi untuk terjadinya hipertensi. Kondisi DM sendiri akan menyebabkan kerusakan dinding arteri sehingga membentuk bekuan darah yang disebut trombus. Selanjutnya, pada proses ini akan terjadi penurunan aliran darah lebih lanjut. Pada beberapa kasus trombus akan membesar dan menutup lumen arteri, atau trombus dapat terlepas dan membentuk emboli yang akan mengikuti aliran darah dan menyumbat arteri di daerah yang lain. Jaringan yang memperoleh vaskularisasi dari arteri
yang tersumbat oleh emboli tersebut akan mati karena kehilangan suplai oksigen secara cepat, yang bila terjadi di jantung akan menyebabkan kerusakan pada jantung sehingga menjadi penyakit jantung. Itulah tadi dari hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.